Salib menjadi tanda kemenangan. Pesta Salib Suci Part 4. Meminta ibunya Santa Helena untuk pergi ke Yerusalem untuk mengadakan semacam ziarah rohani, dan sampai pada saatnya diminta untuk mencari salib Tuhan yang pada saat itu dikenakan Yesus pada saat di kayu salib. Dan bersyukur Santa Helena akhirnya menemukan itu. Dan terjadi begitu banyak mukjizat. Dan itulah yang kita yakini salib-salib yang ada pada kita saat ini. Maka Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kita bersyukur atas anugerah salib. Salib bukan hanya dipandang sebagai jalan penderitaan, via crucis, via dolorosa, tetapi sebagai orang beriman Kristiani, salib kita maknai sebagai via gaudium, jalan kegembiraan, jalan sukacita. Karena kalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal, tidak ada jalan lain selain jalan salib. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup, ketika harus berjuang di dalam hidup berubah tangga, ketika menjadi pengurus gereja, baik di tingkat wilayah, lingkungan, ataupun di tingkat paroki, kadang-kadang menemukan situasi-situasi yang sulit, membuat kita kadang-kadang mudah malas lewat, capek, lelah, dan lain sebagainya. Maka ini sebagai pengingat dan reminder juga kepada para pengurus SKK yang akan dilantik, persis dipilih pada saat pesta salib suci. Maka salib itulah yang harus engkau pakai di dalam seksi kerasulan keluarga. Karena ada yang memilih nomor 15 ya, maka persis itu. Dan ini sebuah kegembiraan, bukan jalan penderitaan. Via gaudium, memberikan kita kegembiraan dan kebahagiaan, karena salib boleh menjadi kemenangan atas kita, bukan kebodohan, bukan lambang penderitaan. Kalau kita boleh mengalami situasi yang sulit dan tidak mudah dalam hidup kita, ngurus anak kadang-kadang bisa gampang, kadang-kadang bisa sulit. Kalau pas yang lagi nurut, pasti orang tuanya senang sekali. Tapi pas ketemu dengan anaknya yang lagi bandel, gak nurut, lalu kita membuat kita keluhan macam-macam. Di dalam komunitas juga sama, di dalam lingkungan gereja juga sama.